ini adalah sebuah kawasan wisata patung yang digagas langsung oleh seniman patung asal Indonesia yakni Bapak Nyoman. Beliau lahir di Bali dan kuliah di ITB jurusan Seni Rupa. Saat ini beliau berusia 74 tahun, Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu karya yang sangat monumental yang pernah dibuat oleh Pak Nyoman ialah patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan patung itu. Ini adalah miniatur dari GWK. Patung GWK ini memiliki tinggi 121 meter dengan lebar sayapnya mencapai 64 meter, menjadikan patung GWK ini sebagai patung tertinggi ketiga dan juga terbesar pertama di dunia. Selain patung GWK, Bapak juga pernah membuat patung-patung monumental lainnya seperti patung Arjuna Wijaya yang ada di Jakarta, Monumen Jalan Veva Jayabaya di Surabaya, dan untuk proyek terbaru yakni IKN. Itu adalah di belakang desain daripada IKN. Dan untuk fasilitasnya sendiri, Bapak Ibu, kita mempunyai galeri terdiri dari 3 lantai. Kita juga punya audio visual group, Laksmi Resto, Craft Boutique, dan Sanctuary Wellness Center. Dan untuk aturannya sendiri, Bapak Ibu nanti bakal saya bagiin tiket gelang dan Ibu untuk tidak melepas tiket gelangnya selama berada di kawasan UR. Nanti juga diperbolehkan untuk ambil foto ataupun video, namun hanya menggunakan kamera handphone saja dan flashnya dalam keadaan mati. Dan kalau mau foto itu tidak terlalu dekat dengan patung, karena patungnya sendiri itu tidak boleh disentuh, dipegang, duduk ataupun menaruh barang di atas patungnya. Jadi art photograph ini sebenarnya udah ada dari tahun 2000, tapi baru dibuat itu pada tahun 2016. Jadi awalnya itu art photograph ini hanya sebatas galeri pribadi dari Bapak Nyoman dan hanya orang-orang yang kenal saja yang bisa datang ke sini. Cuman akhirnya pada tahun 2016 Bapak ini membuka area galerinya. Nah sekarang kita dibaginya berdasarkan periodenya. Sekarang kita ada di periode 19. Di general ini ada juga di Galeri Nasional Jakarta. Cuman kalau di sana itu si kepalanya itu di cepat pasangin. Cuman karena kalau kita nggak bisa jadi patung, ini kita nggak bisa cepat pasangin. Ini kita karena nggak bisa apa? paling depan situ. Ini sebagai contoh aja kayak gitu. Nah kalau yang sebelah sini namanya patung gosip. Ada yang suka gosip mungkin Bapak Ibu. Jadi patung gosip ini diceritakan sama 3 orang yang lagi ngeronda. Karena kan kalau kita lagi ngeronda, kita biasanya iya, pakai sarung terus terdekat-dekatan, ngomongnya pelan-pelan. Patung jiwa. Patung jiwa. Nah ini terbuat dari kawat baja yang dibuat secara spiral, buat nunjukin kalau kadang kita ngegosipin orang lain, orang yang ngegosipin itu bakalan tahu juga kalau dia lagi digosipin sama kita. Dan di sini cuma ada mulut dengan lubang, nggak ada wajah ataupun bagian lainnya. Itu tuh tunjukin kalau ada yang diomongin sama orang yang suka gosip itu nggak berdasarkan fakta. Dia omongan dia besar. Apa mulutnya mau vertikal? Mulutnya vertikal. Oh, nggak ada makna khusus sih, kan sebenarnya cuma nunjukin kalau lubangnya ini besar gitu. Kita mulai ke sebelah sini. Gang over. Jadi gang over ini menceritakan tentang tentara yang pakai seragam lengkap dari bagian kepala sampai nutupin kakinya. Cuman kalau kita lihat lagi, dia nggak ada bagian tubuhnya ataupun wajahnya. Hal itu tunjukin kalau tentara pada masa saat itu harus rela menggali peran sama tanggung jawab mereka ke keluarganya demi menjalankan tugas sebagai tentara. Atau juga tidak punya hati gitu ya? Maksudnya dulu. Sebenarnya kan untuk karya sendiri ini kan bisa bermaknanya luas Iya, ya, tergantung iya. orang-orang mandangnya kayak gimana gitu. Nah di sini kita juga ada versi yang sama dengan material yang beda. Kita menggunakan konsep
yang halal, karena susah untuk cari makan. Jual diri gitu ya. Iya, sebenarnya. misalkan dalam jadi wanita malam gitu. Malam. Kalau yang ini namanya satu momen ini ceritanya tentang orang-orang zaman sekarang. Jadi orang zaman sekarang itu kan cuma pakai pakaian buat menunjukkan bagian tubuh, tapi juga buat menunjukkan status sosial mereka. Makanya kita nggak boleh menjudge orang dari luarnya aja, karena kita nggak tahu asli itu orang yang kayak gimana. Makanya kalau kita lihat ke belakang dia bisa dilapisin sama orang. Sama. Aku mau foto. Ada versi lebih besar di area outdoor. Jadi Bapak Nyoman Warta ini punya persepsi bahwa setiap orang itu punya jalan dan caranya masing-masing buat nemuin Tuhan. Jadi kayak seseorang lagi nabrak sesuatu yang goib ini sama seperti Tuhan. Kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa ngerasain dampak yang Tuhan kasih. Ya, jadi lagu ini dalam bahasa Sunda kurang lebih artinya kayak layar-layar, jadi istirahat yang sebesar rebahan. Jadi Batu Kolosan ini menceritakan tentang wanita Sunda yang lagi tidur tapi tetap cantik. Cuman kalau kita lihat lagi, si posisi tidurnya itu tidak nyaman, karena namanya kayak gini. Walaupun dia wajahnya kayak enak banget, terus dia nggak nyaman. Apa tidak nyaman? Pengen nunjukin kalau kadang kita lagi tidur nyenyak, pikiran kita masih tetap jalan. Memikirkan sesuatu walaupun